Tiara duduk di ujung ranjang. Diam. Lampu kamar menyala redup, tapi cukup untuk membuat bayangan pikirannya semakin gelap. 3 tahun sudah ia menikah dengan Raka, dan selama itu pula ia terus berharap. Harapan agar bisa hamil, menjadi ibu, menyenangkan suami, dan diterima di keluarga besar yang tak pernah benar-benar menganggapnya ada. Di awal pernikahan, semuanya tampak baik-baik saja. Raka adalah suami yang lembut, perhatian, dan selalu berkata sabar. Kita belum dikasih aja, sayang. Bukan berarti kamu salah, katanya suatu malam sambil menggenggam tangan Tiara erat. Tapi semua itu kini tinggal kenangan. Waktu berjalan, tekanan datang, terutama dari Bu Ratmi, mertuanya. Dan sejak itu pula, Raka mulai berubah. Raka lebih sering pulang malam. Ketika di rumah pun ia lebih banyak diam. Dulu, Tiara selalu menanti suara mobil Raka di depan rumah dengan hati berdebar. Sekarang, suara itu justru menegangkan, karena ia tidak tahu apakah akan disambut hangat atau diabaikan seperti tembok. "Mas," ujar Tiara perlahan malam itu, saat mereka berdua di kamar. "Aku mau ngomong sebentar." Raka menoleh sebentar, lalu kembali membuka ponsel. "Ngomong apa?" "Kita udah 3 tahun nikah. Aku tahu kamu capek. Aku juga. Tapi akhir-akhir ini kamu beda banget." Raka menghela napas berat. Kamu tahu sendiri. Orang tuaku udah mulai ngomel terus. Aku juga stres. Tahu gak? Tiap pulang ditanya, udah isi belum? Udah coba obat ini itu belum? Aku lelah. Tapi aku juga ditekan. Mas, aku juga perempuan. Aku juga pengen punya anak. Raka tidak menjawab. Ia hanya meletakkan ponselnya dan memejamkan mata, seolah semua yang dikatakan Tiara hanyalah suara angin. Pagi harinya di meja makan, suasana lebih dingin dari AC ruang tamu. Bu Ratmi, seperti biasa, menaburkan sindiran ke piring nasi Tiara. Kemarin ibu ketemu tetangga baru. Baru nikah setahun udah hamil anak kedua. Subur banget menantunya itu. Tiara menunduk. Sendok di tangannya terasa berat. Ia ingin menjawab. Tapi untuk apa? Raka hanya duduk diam, menatap piringnya tanpa berkata satupun. Sejak hari itu, tekanan makin menjadi. Setiap langkah di rumah mertua seperti berjalan di ladang ranjau. Bahkan ketika Tiara mencuci piring, ia masih bisa mendengar desahan pelan dari Bu Ratmi di ruang tamu, berbicara di telepon. Udah dibilangin, jangan nikah sama yang gak jelas. Mandul. Ya mandul. Gak usah dibela terus. Kalimat itu menancap lebih tajam dari sembilu. Satu-satunya pelipur lara Tiara adalah Dina, sahabatnya sejak kuliah. Lewat sambungan telepon, Dina menjadi satu-satunya tempat ia bisa menangis bebas. Kamu gak salah. Kamu udah coba segalanya. Kadang, emang laki-lakinya yang gak berani ngelawan ibunya, ujar Dina suatu malam. Tapi aku capek. Din, aku masih cinta sama Raka. Tapi dia berubah. Bahkan sekarang, aku curiga dia udah punya orang lain. Tiara tak berani mengatakannya langsung, tapi hatinya tahu. Bau parfum asing yang menempel di jaket Raka. Senyum yang makin jarang ia lihat. Bahkan panggilan, sayang, yang tak pernah lagi terdengar dari bibir suaminya. Ia ingin mempertahankan pernikahan itu. Ia masih mencintai Raka. Tapi setiap hari, hatinya terkikis sedikit demi sedikit. Ia mulai bertanya-tanya, apa gunanya bertahan jika tak ada lagi cinta yang dipertahankan? Hari demi hari berjalan seperti mimpi buruk yang diulang. Tiara bangun pagi, menyiapkan sarapan, menerima tatapan dingin Bu Ratmi, menyambut Raka pulang malam, lalu tidur di sisi pria yang semakin asing. Hingga akhirnya, ia merasa, rumah ini bukan lagi rumah. Hanya tempat ia belajar menahan sakit tanpa suara.
Dan dalam diam, ia tahu badai yang lebih besar akan segera datang. Pagi itu, Tiara sedang melipat cucian di ruang tengah ketika suara pintu dibanting terdengar dari arah depan. Bu Ratmi masuk tergesa, membawa kantong belanjaan dan wajah masam. "Tiara," panggilnya lantang. Tiara segera bangkit, meletakkan baju terakhir ke atas tumpukan dan berjalan cepat. "Iya, Bu. Ada apa?" "Ini belanjaan belum diberesin. Aku baru pulang dari pasar." "Loh, masa menantu cuma duduk santai di rumah terus? Kerjaannya cuma nunggu rejeki jatuh dari langit?" Tiara terdiam. Ia baru saja selesai mencuci dan menyapu seluruh rumah. Tapi percuma menjelaskan, penilaian Bu Ratmi tentang dirinya sudah final. Malas, mandul, dan tidak berguna. "Maaf, Bu. Saya bereskan sekarang," jawabnya tenang. Bu Ratmi menghela napas keras, lalu menatapnya dengan mata tajam. "Kamu tuh jangan cuma bisa minta maaf. Kamu pikir Raka nggak stres hidup sama kamu terus? Udah 3 tahun kamu di sini, cucu satu pun nggak ada." Tiara mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu Bu Ratmi sengaja mengucapkannya keras agar seluruh rumah mendengar, termasuk Raka yang sedang di kamar atas. "Saya sudah coba, Bu. Saya nggak tinggal diam." "Coba apa? Sudah ke dukun belum? Sudah minum ramuan? Atau kamu emang mandul? Kalau mandul ya bilang dari awal. Jangan nyusahin anak saya." Tiara menggigit bibirnya. Kali ini tidak bisa menahan tetesan air mata yang jatuh satu persatu. Tapi ia berdiri tegak, tidak ingin terlihat lemah. "Bu, saya juga manusia. Saya juga sedih. Saya juga ingin punya anak." Omong kosong. Perempuan tanpa rahim fungsional itu bukan perempuan. Raka harusnya udah dengar kata-kata ibu dari dulu. Cari istri yang bisa kasih keturunan. Hari itu menjadi titik terendah dalam hidup Tiara. Ia mengurung diri di kamar, membenamkan wajah di bantal, menjerit pelan agar tak terdengar. Tak ada satupun orang yang berpihak padanya. Malamnya, ia memberanikan diri bicara dengan Raka. "Mas, aku mohon, ayo kita pindah. Kita bisa ngontrak, tinggal berdua. Aku nggak kuat terus-terusan diginiin." Raka menatapnya datar. "Kamu pikir hidup semudah itu? Ti, kamu mau aku lawan ibu kandungku demi kamu yang bahkan belum bisa kasih keturunan?" Kalimat itu menghantam dada Tiara seperti palu godam. Ia menatap Raka, mencari sedikit cahaya empati di mata lelaki itu, tapi nihil. "Aku cuma pengen rumah tangga yang sehat, Mas. Bukan dihina setiap hari. Aku capek. Ti, mungkin ini udah saatnya kita pikirkan jalan masing-masing." Tiara menahan napas. "Apa maksud Mas?" tanyanya pelan. Raka berdiri, menyandarkan diri ke dinding. "Ibu udah minta aku pikirkan ulang soal pernikahan ini. Dan aku pikir ibu benar." Air mata Tiara jatuh seketika. "Jadi, Mas nyerah? Aku gak bisa terus hidup dalam tekanan ini. Maaf, Ti." Keesokan harinya, semuanya terjadi begitu cepat. Bu Ratmi seperti sudah menyiapkan skenario sejak lama. Ia mengusir Tiara dengan dalih tidak cocok, tidak bisa memberikan keturunan, dan membawa aib bagi keluarga. "Kamu boleh keluar dari rumah ini sekarang. Ibu sudah siapkan koper kamu. Rumah ini bukan tempat buat orang yang gak bisa ngasih keturunan." Raka tak berkata apapun. Ia berdiri di belakang ibunya, diam, membiarkan Tiara pergi tanpa sepatah kata pun perpisahan. Tiara memandangnya sekali, terakhir kali, berharap Raka setidaknya mengatakan bahwa ia pernah mencintainya. Tapi tak ada. Dengan tubuh gemetar dan hati remuk, Tiara keluar dari rumah itu. Koper kecil di tangannya, luka besar di dadanya.
Ia pulang ke rumah ibunya sendiri di pinggiran kota. Ibunya menangis memeluk Tiara, meski tak banyak kata terucap. Hari-hari pertama, Tiara seperti bayangan. Ia bangun, makan, tidur, tapi tidak benar-benar hidup. Hatanya hancur. Harga dirinya diinjak. Ia merasa tak lebih dari perempuan gagal yang dibuang tanpa ampun. Dina datang 3 hari kemudian. Ia memeluk Tiara erat dan hanya berkata, "Kamu nggak sendiri. Kamu akan bangkit. Dan aku akan ada di sini setiap langkahnya." Tiara belum menjawab apa-apa. Tapi pelukan itu, untuk pertama kalinya sejak lama, membuatnya merasa sedikit lebih hidup. 3 hari setelah kepulangannya ke rumah sang ibu, Tiara menerima surat yang membuat dadanya kembali sesak. Surat cerai. Dikirim langsung oleh pengacara keluarga Raka, tanpa sepatah kata pun dari mantan suaminya. Ia membacanya berkali-kali, berharap menemukan kalimat ragu atau permintaan maaf di antara deretan hukum kering itu. Tapi tak ada. Hanya satu kesimpulan yang bisa ditarik. Aku bukan lagi istrimu. Dan sepertinya, aku bahkan tak pernah benar-benar menjadi bagian dari hidupmu. Ibunya hanya bisa memeluknya erat saat surat itu dibaca sambil menangis. Anak lanang itu nggak tahu diri. "Nak, kalau kamu mandul, kenapa nggak periksa diri dia sendiri? Jangan-jangan bukan kamu yang bermasalah," gumam ibunya dengan getir. Tiara tak membalas. Ia terlalu lelah bahkan untuk membenci. Proses perceraian berlangsung cepat. Raka, yang dulu memintanya menikah dengan janji akan melindungi dan mencintainya sepenuh hati, kini tak hadir sekalipun di pengadilan. Semua diurus oleh kuasa hukum. Hari sidang terakhir, Tiara berdiri di depan hakim sendirian. Ia tak menangis. Bahkan hatinya terasa kosong. Bukan karena tak peduli, tapi karena seluruh rasa sudah terkuras sejak malam ia diusir seperti tak pernah berarti. Setelah hakim mengetuk palu, ia hanya menunduk, menyelipkan salinan putusan ke dalam map coklat, dan melangkah keluar gedung pengadilan dengan langkah ringan namun hati hancur. Sore itu, ia duduk di beranda rumah ibunya. Angin sore berembus pelan, menyentuh pipinya yang masih sembab. Dina datang membawa 2 gelas es teh manis dan senyum lembut. "Resmi ya?" Tiara mengangguk. "Resmi. Aku janda sekarang." Dina menggenggam tangannya. "Janda bukan aib, Ti. Yang aib itu orang-orang yang nyakitin kamu tanpa alasan jelas." Tiara tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena merasa dilihat, didengar. Dalam luka yang menganga, ucapan sahabatnya seperti perban pertama yang dibalutkan. Beberapa minggu berlalu. Tiara mulai mencoba menjalani hari-hari dengan rutinitas kecil. Membantu ibunya di dapur, menyapu halaman, membaca buku, dan sesekali membuka lowongan kerja lewat ponsel. Tapi bekas luka itu masih ada. Setiap melihat pasangan muda di jalan yang sedang menanti anak, atau ibu-ibu yang mendorong kereta bayi, hatinya teriris. Tapi bukan iri, melainkan rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan impian. Impian menjadi seorang ibu, impian menjadi istri yang dibanggakan. Dan lebih dari itu, ia kehilangan kepercayaan diri. Sampai suatu hari, Dina datang dengan ide yang terdengar gila. "Kamu ikut aku, Ti. Nginep di tempatku seminggu. Refreshing. Mau kan?" Tiara mengernyit. "Ngapain, Din? Aku lagi gak pengen jalan-jalan." "Bukan jalan-jalan. Kita ke Bandung. Aku mau ikut workshop penulisan. Sekalian cari angin. Lagian kamu bisa bawa laptop, kerja remote, atau ya cuci mata." Tiara tertawa kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Cuci mata? Aku bahkan belum bisa lihat diri sendiri di kaca tanpa sedih." "Makanya kamu ikut. Jangan biarin mereka menang. Kamu tuh berharga,
Ti. Dan suatu hari kamu bakal tahu mereka salah. Pagi yang dingin di Bandung menyambut Tiara dengan suasana yang asing namun menenangkan. Udara sejuk menyentuh kulitnya saat ia membuka jendela kamar hotel tempat ia dan Dina menginap. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia bangun tanpa suara nyinyir Bu Ratmi, tanpa tatapan hampa dari Raka, tanpa luka baru yang ditorehkan hari demi hari. Hanya dia, sahabatnya, dan udara pegunungan yang segar. Ini awal yang baru, gumamnya pelan. Dina memang tahu cara menyembuhkan luka. Ia mengajak Tiara mengikuti workshop penulisan kreatif di sebuah coworking space artistik di pusat kota. Tiara awalnya hanya ingin menemani, tapi pelan-pelan mulai tertarik pada sesi-sesi yang membahas bagaimana menulis dari luka, bagaimana mengubah trauma menjadi narasi. Di salah satu sesi, instruktur bertanya, "Siapa di sini yang pernah merasa hidupnya hancur, tapi ingin menulis untuk kembali utuh?" Semua diam. Lalu tangan Tiara terangkat pelan, seperti gerakan kecil yang tak disengaja. Tapi itu adalah momen penting. Untuk pertama kalinya ia mengakui pada dirinya sendiri. Ia hancur, tapi ia ingin bangkit. Sepulang dari Bandung, Tiara mulai menjalani hari-hari dengan lebih terarah. Ia mulai menulis. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Tentang luka, tentang pengkhianatan, tentang rumah yang tidak lagi rumah. Tulisan-tulisannya memenuhi laptop dan buku harian. Menulis menjadi terapi sunyi yang membantu menyusun kembali potongan-potongan dirinya yang sempat tercerai. Ibunya mendukung penuh. Dina terus memantau, mendorong, dan kadang hanya duduk diam bersamanya saat malam terlalu sunyi. Di sela-sela itu, Tiara juga melamar pekerjaan. Ia melamar ke agensi konten digital, perusahaan startup, dan bahkan menjadi penulis lepas untuk media online. Beberapa minggu kemudian, email pertama berisi tawaran kerja lepas datang. Ia menangis saat membaca subjeknya. "Hai Tiara, kami suka tulisanmu." Waktu berjalan. Tiara pelan-pelan berubah. Wajahnya lebih cerah. Ia mulai memakai lipstik lagi. Rambutnya tak lagi digelung asal. Ia menyapa dunia dengan langkah lebih tegap. Di sebuah kafe tempat ia biasa bekerja dengan laptop, ia sering duduk dekat jendela. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, seorang pria menyapanya pelan. "Maaf, ini tempat kosong." Tiara menoleh. Pria itu membawa laptop dan kopi hitam. Wajahnya ramah, pakaian rapi kasual, dan senyumnya tenang. "Iya, silakan." Mereka duduk tanpa banyak bicara. Tapi entah kenapa, suasananya nyaman. Seperti tak ada ekspektasi. Hanya dua orang asing yang sama-sama ingin menyembuhkan diri di ruang sunyi. Pria itu memperkenalkan diri belakangan. Setelah beberapa pertemuan kebetulan berikutnya. "Aku Arman," katanya suatu sore. Tiara tersenyum tipis. Tiara. Sejak hari itu, nama Arman mulai mengisi bab baru dalam hidupnya. Meski Tiara belum tahu kemana arah hubungan itu. Hidup sendiri tak mudah. Tapi Tiara mulai menyadari, ada perbedaan besar antara kesepian dan ketenangan. Dulu, ia kesepian meski tinggal serumah dengan suami dan mertuanya. Sekarang, ia sendiri, tapi perlahan-lahan merasa damai. Karena untuk pertama kalinya, ia hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Kehadiran Arman dalam hidup Tiara bukan seperti badai yang datang tiba-tiba, tapi lebih seperti embun pagi yang perlahan menghapus kabut. Tidak terburu-buru, tidak memaksa masuk, tapi terasa hangat dan menenangkan. Pertemuan mereka yang awalnya tak sengaja di kafe kini menjadi rutinitas yang tak direncanakan tapi selalu terjadi. "Kamu selalu duduk di pojok dekat jendela ya?" tanya Arman suatu sore sambil menyeruput kopi. Tiara tersenyum. "Aku suka lihat orang-orang lalu lalang. Rasanya seperti dunia terus bergerak, meski aku sedang diam."
Berarti kamu suka mengamati, jawab Arman. Kebiasaan penulis, jawab Tiara pelan. Dulu aku sempat berhenti nulis. Sekarang baru mulai lagi. Arman mengangguk. Kamu punya keberanian yang jarang dimiliki orang lain. Tiara mengerutkan kening. Keberanian. Keberanian untuk jatuh dan memutuskan bangkit. Arman bukan tipe pria yang banyak bicara soal dirinya. Tapi sedikit demi sedikit, Tiara tahu bahwa pria itu adalah pengusaha di bidang teknologi pendidikan, memiliki tim kecil yang mengembangkan platform belajar daring. Ia bekerja fleksibel, suka membaca, dan punya selera humor halus. Namun yang paling membuat Tiara merasa nyaman adalah satu hal. Arman tidak pernah bertanya tentang masa lalunya. Ia tidak pernah menyinggung tentang status janda Tiara, atau bertanya mengapa ia tampak sedih saat hujan turun. Arman hadir dengan ketenangan yang langka. Ia tak ingin menyelamatkan Tiara, hanya ingin menemani proses penyembuhannya. Satu malam, di depan kafe yang sudah mulai sepi, Arman mengantar Tiara ke ojek online yang menjemputnya. Saat ia akan membuka pintu mobil, Arman berkata pelan, "Aku nggak tahu kapan waktu yang tepat, tapi aku ingin bilang satu hal." Tiara menoleh. "Aku suka caramu melihat dunia, dan aku ingin tetap jadi bagian kecil dari dunia kamu, kalau kamu nggak keberatan." Tiara diam, tidak menjawab. Tapi saat ia menutup pintu mobil, ia tersenyum pelan. Senyum yang tulus dan hangat, seperti jawaban yang belum terucap. Beberapa bulan berikutnya, hubungan mereka berkembang perlahan. Bukan kisah cinta menggebu penuh drama, tapi justru karena itulah Tiara merasa aman. Arman memperkenalkannya pada tim kerjanya. Bahkan suatu saat mengajaknya ikut meeting kecil di coworking space tempat mereka biasa bertemu. Di sanalah Arman berkata, "Aku ingin kamu bantu proyek ini. Naskahnya butuh sentuhan perempuan yang bisa menulis dari hati." Tiara merasa jantungnya berdetak cepat. Bukan karena pekerjaan, tapi karena kepercayaan. Ia mulai percaya pada dunia lagi, dan percaya bahwa ia memang punya nilai. Dina tersenyum penuh makna saat Tiara menceritakan semuanya. "Dari awal aku tahu, kamu bukan perempuan yang akan habis cuma karena ditinggalkan. Kamu cuma perlu waktu buat lihat itu sendiri." Dan Arman? Dia bukan jawaban atas luka kamu, tapi dia adalah kesempatan untuk hidup bahagia lagi, kalau kamu siap. Tiara mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia ingin membuka pintu hatinya, dengan hati-hati, tapi tanpa takut lagi. Awal yang baru bukan tentang melupakan masa lalu, tapi berani hidup dengan hati yang pulih. Tiara belum sembuh sepenuhnya, tapi kini ia tahu, dirinya berharga, cintanya layak, dan luka bukan akhir dari segalanya. Tiara duduk di balkon kamar kosnya malam itu, mengenakan sweater abu-abu dan memeluk secangkir teh hangat. Angin malam menyentuh rambutnya pelan, sementara pikirannya dipenuhi satu nama, Arman. Bukan karena ia tampan, walau Arman memang menarik. Bukan juga karena statusnya sebagai pengusaha sukses, tapi karena ia berbeda. Sangat berbeda dari pria yang dulu pernah mematahkan hati Tiara tanpa penyesalan. Satu hari, Tiara dan Arman makan siang bersama di sebuah restoran kecil dekat kantor Arman. Di sela obrolan ringan mereka tentang pekerjaan dan film, Arman tiba-tiba berkata, "Aku tahu kamu pernah disakiti. Aku gak perlu tahu semuanya, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku gak akan membandingkan kamu dengan siapapun, apalagi menuntut kamu menjadi seperti yang aku mau." Tiara menatapnya, terdiam. Arman melanjutkan, "Aku cuma ingin kita tumbuh bareng. Kalau kamu masih butuh waktu, aku tunggu. Nggak masalah." Tiara tidak langsung menjawab, tapi dalam hati, sesuatu yang lama membeku mulai mencair. Waktu berjalan. Arman tetap konsisten.
Ia menjemput Tiara saat hujan turun, membawakan makanan hangat ke rumah ibunya saat Tiara flu, dan menemaninya ke pemutaran film indie yang sama-sama mereka suka. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai teman hidup yang hadir dengan tenang. Ketika Tiara ingin mengunjungi makam ayahnya, Arman menemaninya, berdiri tanpa banyak bicara, hanya menggenggam tangan Tiara saat ia menangis pelan di bawah payung. Di situ Tiara sadar, cinta tidak harus ribut, tidak harus gemerlap. Kadang, cinta adalah sosok yang duduk diam di sampingmu saat dunia terasa runtuh. Dalam hubungan mereka, Arman tak pernah membahas soal anak, keturunan, atau masa depan yang menekan. Tapi justru karena itu, Tiara merasa aman. Ia tak lagi hidup dalam ketakutan ditinggalkan, karena rahimnya belum juga memberikan kehidupan. Suatu sore, saat mereka duduk di taman dan mengamati anak-anak bermain, Arman berkata, "Kita belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi kalaupun takdir bilang kita cuma berdua sampai tua, aku nggak akan nyesel. Aku pilih kamu. Bukan karena kamu bisa kasih anak, tapi karena kamu sendiri sudah cukup jadi rumah." Tiara tak bisa menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dicintai tanpa syarat. Hubungan mereka mulai serius. Arman memperkenalkan Tiara ke keluarganya, keluarga kecil yang hangat dan sederhana. Ibunya adalah perempuan lembut yang menyambut Tiara dengan pelukan dan tanpa tatapan menghakimi. Mereka makan siang bersama, membicarakan banyak hal, tertawa, dan saling mengenal. Tidak ada pertanyaan seperti, "Kapan punya anak? Kok sudah janda? Yakin dia baik?" Yang ada hanya kalimat, "Kalau Arman bahagia sama kamu, maka kami juga ikut bahagia." Dan bagi Tiara, itu lebih dari cukup. Beberapa minggu kemudian, Arman melamar Tiara secara sederhana di taman tempat mereka pertama kali bicara panjang lebar. Ia tidak berlutut, tidak membawa cincin mahal. Ia hanya berkata, "Aku gak janji hidup kita akan selalu mudah, tapi aku janji gak akan ninggalin kamu ketika susah." Dan dengan air mata haru yang jatuh pelan di pipinya, Tiara menjawab, "Aku siap. Aku siap mencoba lagi, bersama kamu." Cinta yang sehat bukan yang datang dengan janji manis, tapi yang hadir dalam bentuk kehadiran nyata, yang membuat luka lama tidak terasa menakutkan lagi. Dan Arman, lelaki yang berbeda itu, perlahan-lahan menggantikan bayang-bayang luka di hati Tiara. Hari itu langit cerah. Langit biru bersih dengan awan tipis menggantung di atas pelataran rumah ibunda Tiara. Tidak ada pesta besar, tidak ada keramaian tamu undangan dari mana-mana. Tapi ada kehangatan, senyuman, dan cinta yang menyatu dalam satu suasana. Pernikahan Tiara dan Arman. Tiara mengenakan kebaya sederhana berwarna nude rose, rambut disanggul anggun, dan riasan tipis yang mempertegas kecantikan alaminya. Tak ada sorotan kamera dari media sosial, tak ada dekorasi glamor, hanya keluarga inti dan sahabat-sahabat terdekat. Tapi baginya, itu lebih dari cukup. Dina berdiri di sampingnya, menangis sejak prosesi akad belum dimulai. "Aku ingat banget pas kamu bilang udah gak percaya sama pernikahan. Tapi hari ini, kamu berdiri dengan tenang dan bahagia." Tiara menggenggam tangan sahabatnya. "Karena sekarang aku gak menikah untuk membuktikan apa-apa. Aku menikah karena aku siap. Dan karena orang yang ada di depan sana gak akan pernah menyalahkan aku atas hal-hal yang tak bisa aku kendalikan." Akad pernikahan berjalan hikmat. Suara Arman terdengar mantap saat mengucapkan ijab kabul. Suara yang sama yang selama ini menguatkan Tiara melalui hari-hari sulitnya. Saat ijab kabul selesai, Tiara menahan air mata saat cium tangan pertamanya terjadi, bukan sebagai bentuk kepatuhan, tapi sebagai bentuk keikhlasan dan kepercayaan. Kini, ia menjadi istri dari seseorang yang mencintainya karena siapa dirinya, bukan karena apa yang bisa ia berikan. Usai akad,
Tiara dan Arman duduk berdampingan. Tiara menatap suaminya dan berkata, "Aku pernah berdiri di pelaminan, tapi baru kali ini aku merasa pulang." Arman membalas dengan senyum hangat. Ia menyentuh tangan Tiara dengan lembut. "Kita tidak mengulang masa lalu. Kita membangun cerita baru." Beberapa bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga mereka berjalan sederhana namun penuh kasih. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di kawasan perbukitan, tidak jauh dari kota, tapi cukup tenang untuk menampung kedamaian. Setiap pagi, Tiara menyiapkan sarapan sambil mendengar podcast atau musik jazz favoritnya. Arman bekerja dari ruang kerjanya di rumah, sementara Tiara mengembangkan karir menulisnya. Ia mulai menerima banyak proyek freelance sebagai penulis konten dan bahkan mulai menulis novelnya sendiri, berdasarkan kisah hidupnya. Saat malam tiba, mereka sering duduk di teras belakang, minum teh, berbicara ringan, atau diam tanpa canggung. Karena kebahagiaan sejati bukan hanya dalam tawa, tapi juga dalam diam yang tidak terasa sepi. Satu malam, saat mereka sedang merapikan gudang, Tiara menemukan kotak lama berisi kenangan, baju-baju lamanya, undangan pernikahan terdahulu, dan satu foto dirinya bersama Raka. Ia terdiam. Arman datang dan memeluknya dari belakang, lalu berkata, "Itu bagian dari masa kamu. Kamu gak harus buang semuanya. Kamu hanya harus yakin kalau kamu gak hidup di sana lagi." Tiara membalas pelukan itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Menikah lagi bukan tentang menggantikan masa lalu, tapi tentang memilih bahagia tanpa bayang-bayang. Tiara telah melangkah ke babak baru, dengan langkah tegap, kepala tegak, dan hati yang siap mencintai lagi. Sinar matahari pagi menembus celah tirai jendela kamar. Tiara terbangun lebih cepat dari biasanya. Tangannya menyentuh perutnya yang sudah terasa sedikit membuncit. Bukan sekadar kekenyangan, bukan karena masuk angin, tapi karena ada kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya. Ia hamil. Air matanya tumpah begitu saja saat melihat hasil tes kehamilan pagi itu. 2 garis merah yang tegas. Tidak samar, tidak ragu. Tangannya gemetar memegangi tes pack yang terasa seperti tiket menuju harapan. "Ya Tuhan," bisiknya sambil menutup mulut. "Benarkah ini terjadi padaku?" Tiara menunggu Arman pulang dari pertemuan bisnisnya. Tak ada cara mewah untuk memberitahu kabar ini. Ia hanya duduk di sofa, menyambutnya dengan senyum dan air mata yang tak bisa ia tahan. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Arman khawatir. Tiara tak menjawab. Ia hanya mengambil tes pack dari balik bantal dan menyodorkannya ke Arman. Arman menatap 2 garis itu. Sekejap dia terdiam. Lalu wajahnya berubah, antara tak percaya dan kebahagiaan yang meledak dari dalam dirinya. "Kamu hamil?" "Iya." Kamu hamil?" Arman hampir berteriak, lalu memeluk Tiara erat. Mereka tertawa, menangis, berpelukan begitu lama seakan waktu berhenti. Arman berlutut dan mencium perut Tiara yang masih rata. "Terima kasih, sudah berjuang sejauh ini." Tiara hanya bisa membalas dengan tangis bahagia. "Terima kasih karena nggak pernah menuntut." Minggu-minggu berikutnya, mereka menjalani pemeriksaan rutin. Saat usia kehamilan menginjak 10 minggu, dokter mengajak mereka melihat hasil USG. "Selamat ya Bu Tiara, janinnya sehat, dan ada 2. Tiara dan Arman saling berpandangan. 2. "Iya, ini kehamilan kembar. Bayi kembar non-identik." Jantung keduanya berdetak kuat. Tangis Tiara kembali pecah. Arman mencium keningnya berkali-kali, seperti tak percaya. "Setelah semua yang kamu lewati, kamu diberi 2 sekaligus." Tiara mengangguk. "Dulu aku dianggap mandul. Sekarang, aku mengandung 2 nyawa sekaligus."
Kehamilan itu membawa kebahagiaan, tapi juga kekhawatiran. Tiara tetap menjalani terapi emosional, karena trauma masa lalunya masih kerap muncul dalam mimpi. Namun Arman tidak pernah lelah. Ia mengatur jam kerja agar bisa menemani Tiara. Ia belajar memasak, bahkan kadang ikut prenatal yoga daring hanya agar bisa ikut hamil bersama istrinya. Saat Tiara mual berat di trimester pertama, Arman yang membersihkan muntahan, memijat kaki, dan mengelus rambut Tiara tiap malam. Aku gak bisa rasakan apa yang kamu rasakan, tapi aku gak akan biarkan kamu jalanin ini sendirian. Trimester kedua berjalan lebih ringan. Perut Tiara mulai terlihat membulat, dan ia makin sering menulis jurnal kehamilan, merekam setiap detak, setiap tendangan, setiap rasa takut, dan harapan. Ia bahkan mulai menulis buku dengan judul sementaranya, Luka yang Melahirkan Bahagia. Dina menjadi pembaca pertama dari setiap bab. Ini bukan cuma kisah kamu, Ti. Ini kisah banyak perempuan yang pernah disalahkan, tapi memilih untuk bangkit. Di usia kandungan 7 bulan, Tiara dan Arman membuat sesi foto kehamilan kecil-kecilan. Ia memakai gaun putih panjang, dan Arman memeluknya dari belakang sambil menyentuh perutnya. Di dalam hati, Tiara bergumam, "Untuk kalian yang ada di dalam, ibu pernah dianggap tak mampu menghadirkan kalian. Tapi kalian datang, dan membuktikan bahwa hidup, cinta, dan harapan tak pernah mati, meski sempat diremehkan." Kehamilan ini bukan sekadar keajaiban biologis, tapi bukti bahwa luka bisa menjadi ladang kehidupan. Tiara yang dulu dipandang rendah karena belum punya anak, kini berdiri sebagai calon ibu dari 2 jiwa yang akan mengubah hidupnya. Dan ia tahu, pertemuan dengan masa lalunya hanya tinggal menunggu waktu. Malam itu, Tiara duduk sendiri di ruang tengah rumahnya, memandangi foto hasil USG terakhir. 2 titik mungil itu, yang kini telah menjadi bagian dari dirinya, berbaring tenang dalam rahim yang dulu pernah disebut mandul oleh orang yang sangat ia hormati. Meski ia sudah menjalani hidup yang baru, luka lama tak hilang begitu saja. Terkadang, di antara tawa dan pelukan Arman, bayangan masa lalu menyelinap. Kata-kata Bu Ratmi masih terngiang. "Perempuan gak bisa punya anak itu aib. Kamu penghambat rejeki anak saya." Atau tatapan Raka yang tak lagi melihatnya sebagai istri, melainkan sebagai beban. Wajah yang dulu dicintainya, kini hanya memberi rasa sesak ketika teringat. Tiara tak ingin membenci mereka, tapi dia juga tak bisa melupakan. "Masih kebayang lagi?" tanya Arman suatu malam ketika mereka sedang duduk di teras. Tiara mengangguk pelan, menatap langit yang kelam. "Bukan karena aku belum move on, tapi karena rasanya kayak bekas luka yang udah sembuh, tapi tetap terasa perih kalau ditekan." Arman menggenggam tangannya. "Kamu boleh sakit, kamu boleh ingat, tapi jangan biarkan mereka punya tempat dalam bahagia kamu sekarang." Tiara menunduk. "Aku hanya takut kalau nanti mereka datang lagi. Dan entah kenapa, aku takut aku masih bisa sakit karena mereka." Arman tersenyum dan berkata pelan, "Kalau mereka datang, kamu gak sendirian. Kali ini, kamu punya aku. Dan kamu jauh lebih kuat dari Tiara yang dulu." Selama kehamilan, Tiara juga mengikuti sesi terapi emosional setiap 2 minggu. Psikolognya, Ibu Alia, membantu Tiara memahami satu hal penting. Memaafkan bukan berarti menerima mereka kembali, tapi membebaskan dirimu dari beban yang sudah tidak layak kamu pikul. Tiara mulai menulis surat untuk dirinya di masa lalu. Ia menuliskan bagaimana ia dulu merasa tidak cukup sebagai perempuan, merasa gagal sebagai istri, dan merasa dibuang hanya karena tubuhnya butuh waktu lebih lama untuk menciptakan kehidupan. Ia menangis saat membaca ulang surat itu. Tapi ia juga tersenyum. Karena perempuan yang sama kini tengah mengandung 2 anak, dan dicintai oleh pria yang tidak pernah memaksakan syarat untuk mencintainya.
Dina pun sering mengingatkan, orang jahat gak selalu sadar kalau mereka jahat. Tapi kita berhak memilih siapa yang bisa kita izinkan hadir dalam hidup kita lagi. Tiara mengangguk. Kalau suatu hari aku bertemu lagi dengan mereka, aku ingin sudah bisa berdiri tegak. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja tanpa mereka. Di trimester akhir kehamilannya, Tiara makin sering merenung. Ia tak lagi menyesali masa lalu, tapi mulai menggunakannya sebagai pijakan. Ia menulis kalimat itu di jurnalnya. Luka yang dulu membuatku ingin mati, sekarang menjadi alasan aku ingin hidup lebih lama. Pada suatu malam, menjelang tidurnya, Tiara mengelus perutnya yang makin besar. Kalian tahu, Nak, kalian datang setelah ibu dihina, ditinggalkan, dan disalahkan. Tapi kehadiran kalian bukan cuma hadiah. Kalian adalah jawaban. Arman memeluknya dari belakang. Dan kamu adalah anugerah untukku. Masa lalu tak bisa dihapus, tapi bisa dijadikan batas antara siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Tiara belum selesai sembuh, tapi dia tahu langkahnya tak lagi sendiri. Dan dia siap jika suatu hari masa lalu datang mengetuk pintu. Karena kali ini, dia tak akan gentar. Hari itu, udara kota terasa lebih hangat dari biasanya. Tiara melangkah keluar dari mobil perlahan, mengenakan dress biru muda selutut, rambutnya digerai lembut, dan dipelukannya dua bayi kembar berusia 4 bulan. Masing-masing tertidur lelap di dalam gendongan bayi yang digantungkan di dada dan punggung. Arman menyusul dari sisi pengemudi, membawa tas perlengkapan bayi. Di tangannya yang satunya, ia menggenggam erat tangan Tiara. Hari ini adalah hari yang sudah lama mereka abaikan. Reuni kampus angkatan 2008. Tiara awalnya ragu datang. Ia tahu, reuni bukan hanya tempat untuk temu kangen, tapi juga jadi ajang pamer kesuksesan hidup. Ia pernah merasa gagal, diceraikan, dihina, diusir. Tapi kini, ia datang bukan untuk pamer. Ia datang karena ia tak lagi malu. Tenda besar berdiri di tengah lapangan kampus. Banyak wajah familiar. Tiara melihat sahabat-sahabat lamanya. Dina melambai dari kejauhan, langsung menghampiri. Akhirnya datang juga, Mama kembar. Seru Dina, memeluknya dengan tawa. Arman tersenyum, mengangguk sopan pada teman-teman Tiara yang lain. Semua mata tertuju pada pasangan ini. Beberapa mengenali Tiara, dulu pendiam, sering absen dari acara kampus karena sibuk bekerja atau urusan rumah tangga. Sekarang, dia hadir, lengkap, kuat, dan lebih bercahaya. Lalu sebuah suara yang dulu sangat Tiara kenal, memanggil dari belakang. Tiara. Tiara menoleh pelan. Raka. Dan di sampingnya, Bu Ratmi. Waktu seakan membeku. Suara orang-orang, musik, dan tawa di sekeliling mereka seperti lenyap dalam ruang kosong yang hanya memuat 3 orang. Masa lalu yang menyakitkan, dan perempuan yang tak lagi menjadi korban. Raka terlihat lebih kurus. Matanya sedikit cekung. Dan tatapannya membeku saat melihat 2 bayi di gendongan Tiara. Bu Ratmi, yang dulu keras dan tinggi hati, kini tampak lebih tua. Garis-garis wajahnya lebih dalam. Ia berdiri kaku, menatap Tiara tanpa kata. Tiara menarik napas panjang. Ia tidak gemetar. Ia tidak menangis. Tidak ada dendam dalam sorot matanya. Hanya ketegasan. Apa kabar? Tanya Tiara, datar tapi sopan. Raka berdeham, lalu memaksakan senyum. Baik, aku nggak nyangka kamu. Sudah. Mata Raka turun ke arah bayi yang digendong. Tangannya refleks ingin mendekat. Tapi Arman dengan tenang merapatkan posisi berdiri, melindungi Tiara tanpa agresif. Ini anakmu? Tanya Bu Ratmi akhirnya. Tiara tersenyum tipis.
Iya, anak kami, kembar. Raka menelan ludah. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bahkan sedikit getaran muncul di sudut matanya. Bu Ratmi mengangguk pelan. Mulutnya seakan ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata keluar. Tiara menatap keduanya, lalu berkata, "Saya tahu ibu dulu kecewa karena saya tidak segera hamil. Tapi mungkin Tuhan menunggu saya bersama orang yang tepat dulu." Arman menatap Tiara dengan bangga, lalu mencium pucuk kepalanya pelan. Situasi menjadi hening. Raka ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Bu Ratmi menunduk, lalu membuka suara lirih. "Kami salah." Hanya 2 kata. Tapi kata itu terasa seperti guntur di tengah keramaian reuni. Tiara menatap mata perempuan yang dulu mengusirnya tanpa ampun. Ia tidak ingin membalas. Tapi ia juga tidak akan membuka pelukan untuk memaafkan dengan mudah. "Saya sudah memaafkan, Bu, tapi saya tidak lupa." Kemudian ia memandang Raka. "Saya harap kamu bahagia dengan keputusanmu dulu, karena saya bahagia dengan keputusan saya sekarang." Raka menunduk. Mungkin menyesal, mungkin hanya malu. Tapi itu bukan lagi urusan Tiara. Setelah itu, Tiara dan Arman melangkah pergi. Dina menyusul, sambil berbisik, "Gila sih, tadi kayak nonton film FTV Live." Tiara tertawa kecil. "Tapi ini bukan drama. Ini hidupku. Dan aku yang menulis akhirnya. Masa lalu boleh hadir kembali, tapi tak akan pernah bisa mengambil apa yang telah kamu bangun dengan air mata dan keberanian." Tiara melangkah keluar dari reuni, tidak dengan beban, tapi dengan rasa syukur. Ia tak datang untuk balas dendam. Ia datang untuk menunjukkan bahwa luka tak selamanya membuat seseorang hancur. Kadang, luka justru yang menjadikan seseorang luar biasa. Malam setelah reuni itu, Raka duduk sendiri di balkon apartemennya yang sepi. Di hadapannya, sisa kopi yang sudah dingin. Di tangannya, sebuah foto lama pernikahan bersama Tiara. Wajah perempuan yang dulu ia sia-siakan kini terus membayangi pikirannya. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa bersalah yang tak bisa ia enyahkan. Tatapan mata Tiara siang tadi bukan kebencian, tapi kelegaan. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Karena Raka tahu, ia benar-benar telah kehilangan satu-satunya perempuan yang pernah mencintainya tanpa syarat. Sementara itu, di rumah Tiara, suasana justru hangat. Kedua bayi telah tertidur setelah disusui. Arman sedang membersihkan botol susu, sementara Tiara duduk di ranjang, menulis jurnal malamnya. Hari itu penuh emosi. Bertemu kembali dengan masa lalu yang dulu sangat menyakitkan, dan menyadari betapa jauh dirinya telah berjalan. "Aku tidak ingin mereka menyesal. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku bisa bahagia, bahkan tanpa pengakuan atau permintaan maaf mereka." Namun, Tiara tahu, tatapan mata Raka siang tadi bukan sekadar kaget. Itu adalah penyesalan yang tulus. Dan di balik mata Bu Ratmi yang dulu keras dan arogan, ada kerutan-kerutan yang menyimpan rasa malu. Beberapa hari kemudian, Tiara menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Tiara, ini Raka. Bolehkah kita bicara sebentar? Aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Aku hanya ingin minta maaf, 1 kali saja. Setelah itu aku tidak akan menghubungimu lagi." Tiara membaca pesan itu berulang-ulang. Ia tidak membalas. Tapi bukan karena marah. Ia hanya ingin memastikan ia tidak sedang membuka pintu pada luka lama. Di sisi lain, Bu Ratmi pun tak bisa tidur malam itu. Ia duduk termenung di kursi ruang tamu, memandangi pernikahan Raka yang sekarang justru hambar dan penuh kepura-puraan. Ia memutar ulang kata-kata Tiara. "Mungkin Tuhan menunggu saya bersama orang yang tepat dulu." Dan di sanubarinya yang terdalam, ia tahu
Tiara dulu bukan tidak subur, tapi hanya tidak diberikan waktu dan dukungan yang pantas sebagai istri dan manusia. Bu Ratmi menyesal, tapi kesombongannya masih terlalu tinggi untuk menelpon langsung. Pagi harinya, Arman menemukan Tiara masih termenung di balkon. "Raka menghubungimu." Tiara mengangguk. "Dia ingin minta maaf," katanya. "Sekali saja." Arman duduk di sampingnya, lalu berkata dengan lembut, "Kalau itu membuatmu lebih damai, aku gak akan melarang. Tapi jangan biarkan dia masuk lagi, walau sedikit." Tiara tersenyum. "Tenang, Mas. Hatiku bukan rumah singgah lagi." Akhirnya, Tiara hanya membalas pesan Raka dengan satu kalimat, "Aku sudah memaafkanmu, tapi tak perlu pertemuan. Cukup sampai di sini." Dan tidak ada lagi balasan setelah itu. Penyesalan selalu datang terakhir. Tapi pengampunan bukanlah pintu yang harus dibuka kembali. Kadang, cukup ditinggalkan di ambang kenangan. Tatapan Raka akan terus menghantuinya sendiri. Tatapan seorang pria yang sadar, terlalu lambat, bahwa yang ia tinggalkan bukan kekurangan, tapi kekuatan yang belum sempat ia pahami. Hari-hari berlalu dengan damai di rumah Tiara. Si kembar, Aksa dan Asya, tumbuh sehat dan aktif. Tawa mereka memenuhi ruangan, membuat setiap sudut rumah hidup dengan kebahagiaan baru yang dulu tak pernah bisa ia bayangkan. Tiara menjalani perannya sebagai ibu dengan sepenuh hati. Bersama Arman, ia membangun keluarga kecil yang hangat, bukan sempurna, tapi penuh cinta dan kejujuran. Namun seperti yang pernah ia pelajari, masa lalu memang tak selalu tahu diri. Kadang, ia mengetuk pintu dengan wajah familiar, berharap diberi ruang lagi. Dan itulah yang terjadi pagi itu. Saat Tiara membuka email pribadinya, ia menemukan sebuah surat digital yang panjang. Dari Raka. "Tiara, aku tahu aku tidak pantas. Tapi tolong izinkan aku mengatakannya satu kali saja. Aku tidak pernah benar-benar berhenti mencintaimu. Aku bodoh. Aku pengecut. Aku membiarkan egoku dan ibuku menghancurkan rumah tangga kita. Dan sekarang, setelah melihatmu bahagia, aku sadar, itu seharusnya bersamaku." Tangannya menggenggam mouse lebih erat. Tiara membaca baris demi baris dengan hati yang tetap tenang. Tidak ada ledakan amarah. Tidak ada luka yang kembali terbuka. Hanya rasa lega. Karena akhirnya dia benar-benar melihat, bukan dia yang gagal, tapi mereka yang tidak tahu cara mencintai. Surat itu ditutup dengan kalimat yang membuat Tiara menggeleng pelan. "Jika suatu saat kau merasa rindu, atau hidupmu tak berjalan sebagaimana mestinya, pintu ini masih terbuka untukmu." Dan disitulah garisnya ditarik. Malamnya, Tiara menunjukkan surat itu pada Arman. Ia tidak merahasiakan apapun. Arman membaca dengan ekspresi datar, lalu meletakkan ponsel dan menatap istrinya. "Kamu tahu, aku gak pernah takut kamu akan kembali ke dia. Yang aku takutkan, kamu menyimpan luka yang belum sembuh." Tiara menggeleng dan menggenggam tangan Arman. Luka itu sudah kering. Dan sekarang, aku hanya ingin menutup lembaran terakhirnya. Tiara membuka laptop. Ia membalas surat itu. "Raka, terima kasih atas penyesalanmu. Tapi aku tidak pernah menyesali perpisahan kita. Aku tidak pernah rindu padamu. Aku hanya sedih karena dulu aku begitu mencintai seseorang yang tidak tahu bagaimana menjaga. Jangan tunggu aku, karena aku tidak akan kembali. Hidupku kini sudah penuh dengan cinta, dengan anak-anak, dan dengan damai yang dulu kau hancurkan sendiri. Selamat melanjutkan hidup. Tiara." Setelah mengirimnya, Tiara menutup laptop, seolah menyegel masa lalu untuk terakhir kalinya. Beberapa hari kemudian, Bu Ratmi mengirim pesan singkat melalui Dina.
Tolong sampaikan ke Tiara. Saya minta maaf. Tapi saya tidak akan ganggu lagi. Saya hanya ingin dia tahu. Dia perempuan yang luar biasa. Tiara membacanya sambil menggendong Aksa yang rewel karena tumbuh gigi. Ia tersenyum kecil. Akhirnya, mereka sadar. Tapi itu bukan lagi urusanku. Memaafkan bukan berarti memberi kesempatan kedua. Kadang, memaafkan adalah cara terbaik untuk menutup pintu selamanya. Dan Tiara memilih untuk tidak pernah kembali. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi jendela ruang keluarga. Tiara duduk di sofa, memangku Asya yang baru saja tertidur setelah rewel karena demam ringan. Di dekatnya, Arman sedang melipat pakaian bayi sambil sesekali melirik Tiara dengan tatapan penuh kasih. Ponsel Tiara berbunyi sekali. Satu notifikasi pesan masuk. Dari Raka. Lagi. Tiara mendesah pelan. Ini sudah pesan ketiga dalam seminggu. Meski sebelumnya ia sudah menjawab tegas, Raka tampaknya belum juga bisa menerima kenyataan. Isi pesannya singkat. Aku cuma ingin tahu kabarmu dan anak-anak. Kamu masih marah? Ya? Bolehkah aku sekadar melihat mereka dari jauh? Tiara menghapus pesan itu. Ia tidak membalas. Bukan karena masih marah, tapi karena sudah tidak penting. Tapi di dalam dirinya, kenangan-kenangan itu kadang muncul seperti serpihan kaca kecil. Tidak menyakitkan lagi, tapi tetap terasa jika disentuh. Ia teringat saat pernah menunggu hasil tes pack berulang kali dengan jantung berdebar. Teringat bagaimana ia menangis diam-diam di kamar mandi karena komentar Bu Ratmi yang tajam. Teringat saat Raka, pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, hanya duduk diam tanpa membela. Masa lalu itu tak lagi menyakitkan, tapi juga tak bisa dilupakan. Esok harinya, Tiara mengunjungi makam ayahnya bersama anak-anak dan ibunya. Di sanalah, dalam keheningan, ia menyadari bahwa sebagian dirinya yang dulu lemah kini telah benar-benar tiada. Pak, Tiara sudah baik-baik saja. Bapak gak perlu khawatir lagi. Ia menggenggam tangan ibunya, yang tersenyum bangga padanya. Di hari yang sama, Dina datang berkunjung, membawa kabar bahwa Raka ternyata sedang mengalami krisis rumah tangga dengan istri barunya. Tiara hanya mengangkat alis sebentar, lalu mengalihkan perhatian ke anak-anaknya yang sedang bermain di matras. Aku kasihan, tapi itu bukan urusanku lagi, ucapnya pelan. Dina menatapnya penuh kekaguman. Dulu kamu hancur, sekarang kamu elegan. Nggak banyak orang bisa sekuat kamu. Tiara tersenyum kecil. Dulu aku pikir kebahagiaanku ada di tangan orang lain. Sekarang aku tahu, hanya aku yang bisa membuatnya. Malam harinya, Tiara membuka album digital di laptop. Foto-foto lama masih tersimpan. Pernikahan pertamanya. Momen-momen saat ia masih mencoba menjadi menantu sempurna. Tapi kini ia menatap semua itu tanpa rasa sakit. Satu persatu, ia hapus semua folder itu. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena sudah tak perlu disimpan. Kenangan itu seperti buku usang. Tidak perlu dibakar, tapi juga tak harus dibuka kembali. Di ruang tidur, Arman membisikkan sesuatu saat mereka berpelukan. Terima kasih sudah bertahan dan memilihku untuk jadi bagian dari perjalananmu. Tiara membalas pelukannya erat. Terima kasih karena nggak pernah menuntut aku untuk jadi siapa-siapa selain diriku sendiri. Hari itu, matahari bersinar cerah, persis seperti suasana hati Tiara. Rumahnya penuh dengan balon, hiasan warna pastel, dan aroma kue vanila yang menguar dari dapur. 2 tahun sudah berlalu sejak si kembar lahir, dan hari ini adalah ulang tahun mereka yang kedua. Aksa dan Asya mengenakan baju kembar berwarna biru laut dan putih. Wajah mereka ceria, polos, dan penuh rasa ingin tahu. Senyum Tiara tak pernah lepas sejak pagi.
Ia bahkan tak menyangka bahwa hidupnya akan seindah ini setelah melewati badai yang pernah menghempaskan segalanya. Tiara berdiri di depan cermin sebelum acara dimulai. Gaun sederhananya jatuh anggun, rambut disanggul ringan. Ia menatap pantulan dirinya dan tersenyum. Aku yang dulu pasti gak akan percaya ini. Wajah di cermin itu bukan lagi perempuan yang sering menangis diam-diam di balik pintu. Bukan lagi istri yang takut ditinggalkan karena tak bisa punya anak. Sekarang, dia seorang ibu, seorang istri, seorang wanita yang bangkit, Tiara yang baru. Acara dimulai dengan tamu-tamu berdatangan. Keluarga Arman, beberapa teman kantor, sahabat lama, dan tentu saja Dina, yang kini sedang hamil anak pertamanya dan tetap cerewet seperti biasa. Gila ya. Dulu kita cuma makan mie instan sambil curhat soal hidup. Sekarang kita ngerayain ulang tahun anak kembar kamu, ucap Dina sambil tertawa. Tiara tertawa kecil. Iya, kayak hidup tuh muter jauh banget ya. Tapi akhirnya nemu rumah yang benar. Arman, yang sibuk membagikan kue, sesekali melirik Tiara dengan bangga. Bagi pria itu, perempuan di hadapannya bukan hanya istri, tapi penyintas. Perempuan yang tidak tumbang meski sempat dipatahkan berkali-kali. Setelah acara, saat semua orang pulang dan rumah kembali tenang, Tiara duduk di ruang tamu dengan secangkir teh. Ia menatap foto keluarga mereka yang baru saja dicetak. Dirinya, Arman, Aksa, dan Asya berdiri dengan senyum lebar. Kemudian ia membuka buku jurnal lamanya. Di halaman terakhir yang kosong, ia mulai menulis. Hari ini, anak-anakku ulang tahun yang kedua. Aku duduk sebagai perempuan yang dulu nyaris menyerah pada luka. Tapi aku tidak menyerah. Dan lihatlah, betapa Tuhan tak pernah tidur. Aku tidak menulis ini untuk mengenang rasa sakit. Aku menulis ini agar aku tidak lupa seberapa jauh aku pernah jatuh, dan seberapa kuat aku bisa berdiri lagi. Ia menutup jurnalnya dan memeluknya sebentar sebelum menyimpannya ke rak buku. Kadang, kehidupan tidak memberi kita jawaban langsung. Tapi selalu ada hari di mana semuanya terasa masuk akal. Dan hari ini adalah hari itu untuk Tiara. Ia bukan lagi perempuan yang berharap diselamatkan. Ia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Suasana rumah masih hangat oleh sisa kebahagiaan ulang tahun Aksa dan Asya semalam. Tiara duduk di beranda belakang, menghirup udara pagi sambil memandangi taman kecil yang ditanami bunga matahari dan mawar putih. Cahaya matahari menari di permukaan cangkir tehnya, dan di pangkuannya, Asya tertidur pulas setelah menyusu. Arman keluar dari dapur, membawa 2 gelas jus jeruk. Ia duduk di samping Tiara, mencium keningnya tanpa berkata apa-apa. Tiara menoleh dan tersenyum. Tak butuh kata, karena semuanya sudah terasa cukup. Saat Aksa berlari kecil mendekat, memeluk kaki ibunya dan berseru, "Mama ah." Tiara merasa dadanya begitu penuh. Bukan dengan luka, bukan dengan rindu akan masa lalu, tapi dengan syukur. Ia teringat momen-momen pahit dulu. Saat berdiri di depan rumah mertuanya sambil menahan tangis, koper kecil di tangan, tubuh gemetar karena rasa malu dan sakit hati yang terlalu dalam. Ia teringat malam-malam tak bisa tidur, meragukan dirinya sendiri. Bertanya dalam hati, apa aku gagal sebagai perempuan kalau tidak bisa punya anak? Kini, semua pertanyaan itu lenyap, tergantikan oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Ia tidak pernah gagal. Ia hanya ditempatkan pada waktu dan orang yang salah. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak ia simpan. Raka lagi. Tiara hanya melihat sekilas. Aku minta maaf. Aku masih sering memimpikan kita. Tanpa ragu, Tiara menghapus pesan itu. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan kedamaian. Ia tidak perlu membalas, tidak perlu menjelaskan,
Tidak perlu membuka pintu yang sudah ia tutup rapat dengan keyakinan. Karena kebahagiaan sejati bukan datang dari balas dendam, tapi dari melangkah maju dan tidak menoleh lagi. Hari mulai siang. Arman menggoda anak-anak, Tiara menyiapkan bekal, dan tawa kecil mengisi rumah mereka. Tak ada drama, tak ada luka. Hanya hari-hari yang dipenuhi cinta dan keberanian. Tiara menatap suami dan anak-anaknya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena aku akhirnya tahu, bahagia itu bukan dicari dari orang lain, tapi dibangun oleh diriku sendiri." Dan hari itu, seperti setiap hari sejak pernikahan keduanya, Tiara tahu satu hal dengan pasti. Ia telah menang. Ia telah pulih. Ia telah bahagia. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.